akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita bertemu kembali dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah hari ini kita ada beberapa pembahasan. Dan pembahasan pertama kita adalah tentang kenapa masih ada orang yang mati kelaparan sedangkan rezeki sudah ditentukan oleh Allah. kenapa ya? Karena kalau dipikir-pikir memang kalau misal kok bisa mati kelaparan gitu ya? Betul. Ada juga nggak mati kekenyangan, Wisnu? Ada juga katanya. Ada gini. Sekarang kita lihat aja penjelasannya ya. Baik. Ini dia. Kenapa ada orang mati kelaparan padahal rezeki telah ditentukan? Media massa seringkali memberitakan mengenai beberapa permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu contohnya adalah mengenai ketidakadilan atau tidak meratanya kesejahteraan rakyat hingga menyebabkan seseorang kelaparan. Ya, kelaparan sendiri didefinisikan sebagai kekurangan makanan yang parah bahkan hingga berujung kematian. Makmur dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Ketika belahan dunia yang satu terdapat negara-negara yang sangat makmur dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi, namun sebaliknya, di belahan bumi yang lain terdapat orang-orang yang tidak memiliki sesuatu pun yang dapat dimakan atau obat untuk penyakit yang paling ringan sekalipun, sehingga mereka pada akhirnya meninggal. Betapa fantastis angka kematian manusia akibat kelaparan dan kemiskinan setiap harinya di seluruh dunia. Disebutkan bahwa 25.000 orang meninggal karena kelaparan dan kemiskinan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kelaparan ekstrim ternyata dapat menyebabkan orang menjadi gila. Dan sejarah telah mendokumentasikan banyak terdapat kasus kanibalisme selama kelaparan tersebut, di antaranya terjadi di Cina. Pada tahun 1876 sampai tahun 1878, dunia mengalami wabah kelaparan terbesar sepanjang sejarah. 13 juta orang meninggal dalam kelaparan ini. Pada wabah kelaparan ini, tindakan kanibalisme, bunuh diri, kriminalitas, dan menjual anak demi makanan adalah hal yang biasa. Wabah kelaparan ini terjadi akibat kekeringan pada wilayah Cina Utara dan banjir besar pada wilayah Cina Selatan. Jadi, tidak ada hasil panen yang tersisa. Pemerintah Cina berpura-pura bahwa wabah kelaparan ini tidak terjadi. Mereka akan menembak para pencuri yang mencuri makanan dan secara rutin mengadakan pemenggalan massal. Meski dinasti Manchu, dinasti pada masa kelaparan di Cina Utara sudah berusaha untuk menutupi wabah kelaparan ini, tetapi berita tetap menerobos ke dunia. Wabah kelaparan ini berakhir akibat mulai turunnya hujan pada tahun 1878. Negara India mengalami kekeringan yang buruk terus-menerus yang telah mengakibatkan wabah kelaparan yang mengerikan. Puncak dari wabah kelaparan ini adalah pada tahun 1896 sampai 1998, di mana 6 juta orang telah tewas. Orang-orang kelaparan mulai mencari wilayah lain yang memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Di India, orang-orang yang kelaparan memakan kaktus, akar-akaran, buah arabai atau rumput. Karena harga gandum naik pesat, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan gandum pada saat itu. Akhirnya, jumlah orang yang meninggal dan banyaknya kelaparan menyebabkan orang melakukan kanibalisme. Terjadi pula di Ukraina. Ya, Ukraina terkena wabah kelaparan 2 kali, yakni pada tahun 1921 sampai tahun 1923, serta pada tahun 1932 sampai tahun 1933. Kekeringan pada musim semi dan musim panas telah mengakibatkan kegagalan panen hingga 75% di wilayah tersebut. Atas adanya kelaparan ini, Amerika Serikat membentuk kumpulan relawan yang diberi nama Quaker. Namun usaha Quaker tersebut kurang berdampak untuk mendapatkan bahan makanan. Akhirnya, orang-orang di sana terpaksa melakukan kanibalisme. Mayat-mayat dipotong dan dijual ke pasar. Wabah kelaparan berakhir di musim gugur tahun 1923, di mana wilayah ini telah mendapatkan hasil panen yang sangat banyak. Pemirsa beriman, dari kejadian tersebut begitu mengerikannya akibat dari kelaparan hingga berujung kematian. Namun yang menjadi pertanyaan, bukankah setiap orang itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun mengapa masih ada orang yang mati kelaparan? Berikut penjelasannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya, Dia adalah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki.
Seperti Allah yang membedakan bentuk tubuh dan akhlak seseorang, Allah jugalah yang Maha Kuasa untuk membeda-bedakan antara rezeki seorang hamba yang satu dengan yang lain. Allah juga telah menetapkan bahwa ada di antara hamba-hambanya yang diperluas rezekinya dan ada pula yang dipersempit olehnya. Nah pemirsa, lalu mengapa ada orang yang kelaparan sampai akhirnya ia meninggal? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, rizki itu dua macam. Salah satunya apa yang diketahui oleh Allah bahwa Dia memberi rizki kepadanya, maka hal ini tidak berubah. Kedua, apa yang dituliskan dan diberitahukan kepada para malaikat, maka hal ini bertambah dan berkurang menurut sebab-sebabnya. Majmu'ul Fatawa 8517. Dalam hal ini, maka bisa jadi ada seseorang yang telah disempurnakan rezekinya karena suatu amalan atau perbuatan baik yang dilakukannya. Namun mengenai kematian, tidak ada satu orang pun yang mengetahui masalah waktu dan sebab kematiannya. Orang yang matinya disebabkan karena kelaparan padahal rezekinya sudah ditentukan, bukanlah perkara yang memastikan bahwa rezeki yang telah ditentukan oleh Allah adalah sebagai sebab seseorang tidak akan mungkin mati dalam keadaan lapar. Karena semua itu adalah ketentuan Allah. Sebagaimana rezeki, kematian, amalan dan akhir kehidupan yang bahagia atau celaka. Allah berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Terjadinya kelaparan juga bisa disebabkan karena ulah tangan manusia yang zalim, tidak memperhatikan serta tidak saling peduli sesama manusia lainnya. Seperti firman Allah yang artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan maksiat manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi di muka bumi dalam berbagai bentuk, penyebab utamanya adalah perbuatan buruk dan maksiat yang dijalankan manusia. Maka ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat adalah inti kerusakan yang sebenarnya dan merupakan sumber utama kerusakan-kerusakan yang tampak di muka bumi. Nah, pemirsa beriman, segala kenikmatan dan kesempitan yang Allah berikan hanyalah sebagai cobaan dan bukan sebagai penghormatan ataupun penghinaan. Dengan cobaan itu akan tampak orang yang bersyukur dan bersabar atau malah sebaliknya. Waktu dan sebab kematian seseorang adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang sakit yang tidak makan selama 1 bulan tapi masih tetap hidup, padahal fisik orang sakit lebih lemah dari orang sehat. Maka ada pula orang yang mati kelaparan itu pada dasarnya memang ajalnya telah tiba, sama halnya dengan orang yang mati kekenyangan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kita sebagai manusia harus lebih banyak bersyukur, harus lebih banyak bersabar, karena memang di luar sana masih banyak yang lebih kekurangan daripada kita. Benar sekali sih. Memang kalau misalnya diperhatikan tadi berdasarkan catatan sejarah bahwa ada musibah kelaparan besar itu terjadi di beberapa negara seperti Cina, India, tadi di Ukraina juga, sampai akhirnya mengakibatkan kanibalisme. Dan selain itu juga memang kalau misalnya diperhatikan, balik lagi ke Z tadi, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Amin. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang benarkah mengutuk seperti membunuh? Masa sih? Aku juga nggak tahu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik pemirsa, jadi seperti tadi yang mau kita bahas ya, mengutuk itu sama seperti membunuh. Apakah benar? Karena selama ini yang aku tahu itu adalah kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, tapi berarti lebih besar dosa daripada membunuh gitu ya. Jadi kayak nyumpahin gitu kayak nyumpahin gitu ya. Kalau misalnya mengutuk ini benar nggak sih seperti membunuh? Langsung saja kita lihat ya penjelasannya. Pemirsa, ini dia penjelasannya. Mom, stop! Now, go! Go and look for your American friend. Huh? See if any one of them want to take you.
I don't want you anymore. Benarkah mengutuk sama dengan membunuh? Pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari memang banyak terjadi hal-hal mistis dan menyeramkan. Bahkan hal aneh tersebut tidak bisa kita jelaskan dengan akal sehat. Dan salah satu peristiwa aneh yang sering terjadi adalah kutukan. Ya, kutukan adalah kata-kata atau benda yang bisa mengakibatkan kesusahan, kemalangan, dan bencana pada seseorang. Misalnya, Anda mengucapkan doa atau kata agar orang lain mendapat hal buruk, maka doa itu bisa saja terjadi, dan itulah salah satu contoh dari kutukan. Pemirsa, mungkin jika kita mendengar adanya kutukan yang telah menjadi kenyataan, pasti yang langsung terpikirkan di benak kita adalah kisahnya maling kundang. Tapi, apakah Anda tahu bahwa ada kisah lain yang hampir mirip dengan maling kundang? Ya, ada kisah dari Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Lain legenda, lain pula ceritanya. Kisah ini hampir mirip dengan maling kundang, di mana ada seseorang ibu yang juga mengutuk anaknya karena anaknya telah durhaka kepada dirinya. Ketika itu, ada seorang pemuda yang tengah berdiri di kapalnya yang sedang bersandar di pelabuhan. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu yang datang ke kapal tersebut untuk mencari anaknya dan mengatakan bahwa pemuda itu merupakan anaknya yang selama ini ia cari-cari. Tapi justru ia tidak mengakuinya. Dan kemudian ibu tersebut dihardik oleh anaknya. Maka dari itulah ibunya merasa sakit hati dan mengutuk anaknya untuk mendapatkan bala. Kemudian seketika itu juga kapal yang ditumpangi pemuda itu dilanda topan dan angin ribut. Sehingga akibatnya kapal itu pecah menjadi dua bagian dan seluruh isi dari bagian kapal yang pecah tersebut berubah menjadi batu. Sang ibu yang melihat kejadian itu pun langsung menangis dan menyesal karena kutukan yang menjadi kenyataan. Oleh karena itulah, sebongkah batu raksasa ini disebut dengan batu kapal. Sedangkan 500 meter dari arah barat batu kapal itu terdapat batu raksasa dengan rongga yang amat lebar di bawahnya. Dan batu itulah yang kemudian disebut dengan batu menangis. Karena di sanalah sang ibu menangisi anaknya yang dikutuk menjadi batu. Dan hingga sampai saat ini pun, warga masih mendengar suara tangis dari arah batu itu pada saat-saat tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, dari kisah tersebut, pasti timbul pertanyaan dalam benak kita. Apakah sebenarnya mengutuk itu bisa membunuh orang? Lalu, jika itu bisa, bagaimanakah menurut pandangan Islam? Dan tim Berita Islami masa kini akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, seringkali jika kita sedang emosi memuncak atau marah, bahkan sampai merasa dendam dan pada akhirnya mengutuk. Karena mengutuk itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik. Karena mengutuk, melaknat, atau mengucapkan sumpah serapah kepada sesama muslim ternyata sama seperti membunuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaknat seorang muslim, maka dia seperti membunuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari 6652 dan Muslim 110. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar mengenai hadis tersebut, maksudnya adalah jika ada seseorang yang berani mengutuk orang lain, maka seakan-akan dia mendoakan kebinasaan atasnya. Oleh karena itulah, seorang muslim tidak boleh mengutuk orang lain, bahkan sesama muslim. Karena dengan mengutuk berarti menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama saja kita menghukumi orang tersebut orang kafir. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, jika mengutuk ternyata sama dengan membunuh orang lain, lantas apakah bisa kutukan yang keluar dari mulut kita itu berbalik mengenai kita? Seperti kata pepatah tua, yaitu senjata makan tuan, di mana kita yang memberikan kutukan tetapi justru kita yang menerima kutukan tersebut. Dan ternyata dalam hal ini pun Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat tersebut naik ke langit, lalu tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian laknat itu turun ke bumi, lalu ia mengambil ke kanan dan ke kiri. Apabila ia tidak mendapatkan kelapangan, maka ia kembali kepada orang yang dilaknat, jika memang berhak mendapatkan laknat. Dan jika tidak, ia kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat Abu Daud 4905 sahih. Maksud dari hadis tersebut adalah, jika ada salah seorang yang berani melaknat atau mengutuk kepada sesama muslim, maka kutukan tersebut akan naik ke langit. Lalu seketika itu tertutuplah pintu-pintu langit, dan kutukan tersebut akan segera turun ke bumi mencari-cari kelapangan untuk dirinya. Kemudian
Jika ia tidak mendapatkan kelapangan, maka ia akan langsung menuju orang yang dilaknatnya itu. Akan tetapi jika orang tersebut ternyata orang yang baik dan tidak berhak mendapatkan kutukan, maka kutukan tersebut akan kembali kepada orang yang mengutuk. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa berita Islami masa kini, dalam Islam ternyata ada kalanya mengutuk itu diperbolehkan. Akan tetapi kapankah kutukan itu diperbolehkan? Menurut Rasulullah SAW, mengutuk atau melaknat itu diperbolehkan untuk para pelaku maksiat secara umum, karena ada di dalam beberapa hadis yang menyelipkan kata melaknat. Contoh melaknat yang diperbolehkan seperti, semoga Allah melaknat kalian, hei para pencuri. Tetapi pemirsa, dalam hal ini yang diperbolehkan dilaknat atau dikutuk hanyalah perbuatannya secara umum, bukan menyebutkan nama orang atau ke pelakunya langsung. Karena sangat kurang pantas bila ada seorang mukmin tapi lisannya terlalu mudah untuk mengutuk. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengucapkan ucapan yang kotor. Hadis riwayat At-Tirmizi 1977 sahih. Menjaga lisan memang terdengar cukup mudah, tapi sebenarnya sulit untuk dilakukan. Seperti kata pepatah, lidah tidak bertulang karena lidah memang bisa membawa si pemiliknya menuju pintu surga atau menuju pintu neraka. Selain itu, bahaya yang ditimbulkan oleh lidah sangat besar dan petaka yang bermula darinya juga luar biasa. Adapun keutamaan-keutamaan dari menjaga lisan yaitu akan mendapat keutamaan dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, mendapat jaminan dari Rasulullah SAW untuk masuk surga, dan akan menjadi orang yang memiliki kedudukan dalam agamanya. Subhanallah. Jadi gitu ya Wisnu, kalau kita mengutuk seseorang atau melaknat seseorang, kutukan kita itu naik ke langit, lalu pintu langit tertutup, balik lagi ke bawah ke bumi, terus dia mencari kanan kiri ke yang lapang atau ke orang yang kita kutuk itu. Kalau sesuai memang dia berperangai tidak baik, berdosa, kutukannya akan diterima. Tapi ternyata kalau kebalikannya, kalau dia nggak pantas untuk menerima itu, kalau dia nggak berdosa, dia bisa balik ke orang yang melaknat tersebut, gitu. Malah jadi bumerang buat kita ya. Iya, dan hati-hati sekali. Memang seperti tadi hadis yang sudah disampaikan tadi ya, ada seseorang kalau misal melaknat sama muslim itu sama saja seperti membunuhnya. Hati-hati sekali. Apalagi ketika kita sebagai orang tua, kita sebagai orang musafir gitu, ataupun kita sebagai orang yang dizolimi. Hati-hati sekali ketika kita mengatakan sesuatu atau mengutuk seseorang gitu, karena doanya itu mustajab sekali, itu bahaya sekali. Jadi lebih baik kita doakan saja, yang semoga baik-baik hatinya saja, terbuka, terus jadi orang yang lebih baik. Benar sekali. Insya Allah. Nah, selanjutnya nih buat cewek-cewek yang ada di sana, kita akan bahas tentang waxing dalam pandangan Islam. Kira-kira boleh atau enggak ya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Kalau kamu biasanya cukur jenggot tuh waxing apa enggak, No? Cukur lah, masa cukur bukan waxing. Bahaya, ya? Gini nanti hidung keluar. Oh iya, cabut semua. Nah, sekarang kita mau bahas tentang waxing dalam pandangan Islam. Langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Waxing dalam pandangan Islam. Rambut atau bulu yang tumbuh di tubuh kita adalah termasuk bentuk kesempurnaan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tidak dengan sia-sia, namun memiliki hikmah atau manfaat baik diketahui oleh manusia atau tidak. Rambut atau bulu yang tumbuh pada tubuh manusia ada yang harus dijaga, bahkan wajib dibiarkan, ada juga yang diperintahkan untuk dihilangkan. Bulu yang tumbuh di tubuh memang sering menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi sebagian orang, khususnya wanita. Berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan bulu-bulu tersebut. Jika dahulu kala orang mencukurnya atau mencabutnya dengan pinset, kini bulu-bulu tersebut bisa dihilangkan sampai ke akar-akarnya dengan proses waxing. Waxing adalah proses menghilangkan rambut atau bulu yang tidak diinginkan beserta akarnya dengan menggunakan bahan lilin atau wax. Hasilnya memang tidak permanen karena rambut akan tumbuh lagi dalam beberapa minggu.
Cara kerja waxing sebenarnya sama dengan mencabut rambut atau bulu. Bedanya, waxing bisa mencabut rambut atau bulu pada satu area sekaligus sehingga tidak dilakukan satu persatu. Caranya, bahan lilin yang dipergunakan khusus untuk waxing dipanaskan terlebih dahulu hingga meleleh. Kemudian, ketika cairan wax masih hangat dan masih setengah cair, segera dioleskan ke area kulit yang bulunya ingin dihilangkan. Setelah mendekati kering dan mengeras, lapisan lilin tersebut ditarik dengan cepat dari permukaan kulit, sehingga seluruh bulu beserta akarnya yang tertutup cairan lilin akan tercabut. Rasanya, bisa dibayangkan. Beberapa pasien yang pernah di-waxing kapok, tidak ingin mengulangi lagi karena sakitnya. Tapi ada juga yang tetap menjalankan waxing karena kulit bisa mulus untuk waktu yang cukup lama. Harganya pun jauh lebih murah dibandingkan laser. Bahkan bagi Anda yang sudah mahir bisa dikerjakan sendiri di rumah. Mengenai keamanannya, waxing lebih baik dilakukan oleh orang yang ahli atau sudah terlatih mengerjakan. Sebab jika tidak dikerjakan dengan benar, waxing akan menimbulkan efek samping seperti luka bakar pada kulit, bisul, infeksi kulit, peradangan, dan luka yang dapat menimbulkan bekas flek hitam. Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai waxing? Sebelum menjawab hal ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu rambut atau bulu di bagian tubuh mana sajakah yang diperbolehkan untuk dicukur atau dicabut. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari 5891 dan Muslim 258. Dari hadis tersebut dijelaskan bagian bulu di bagian tubuh mana saja yang diperbolehkan untuk dicukur atau dicabut. Bulu ketiak. Di antara hikmah diperintahkan menghilangkan bulu ketiak adalah agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap akibat keringat yang menempel di dalamnya. Cara menghilangkannya pada dasarnya dengan dicabut, namun bila tidak kuat mencabutnya maka boleh memotongnya dengan gunting atau pisau cukur dan semisalnya, atau menghilangkannya dengan tawas dan lainnya. Bulu kemaluan. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki maupun perempuan juga diperintahkan untuk dihilangkan. Demikian ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Perintah menghilangkan bulu kemaluan lebih dianjurkan lagi pada suami istri. Imam An-Nawawi berkata, apabila seorang wanita atau istri diminta oleh suaminya untuk menghilangkan bulu kemaluannya, maka wajib untuk melakukannya. Kumis. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as rahimahullah berkata bahwa menggunting atau memendekkan kumis hukumnya wajib. Akan tetapi, memotong habis itu lebih utama. Adapun mempertebal kumis atau membiarkannya panjang begitu saja, maka tidak boleh karena bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak pernah memotong kumisnya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Tirmizi 2761, Nasa'i 5047, sanadnya sahih. Lalu, boleh kita melakukan waxing untuk menghilangkan rambut atau bulu yang ada pada anggota tubuh seperti ketiak, daerah kemaluan, dan kumis? Pemirsa, yang pertama harus kita perhatikan adalah Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk memperlihatkan aurat kepada orang. Jika kita melakukan waxing pada bagian yang sangat vital di tubuh, berarti kita telah mengizinkan orang lain untuk melihat bagian yang seharusnya kita tutupi tersebut. Jelas, dalam hal ini bukanlah sesuai dengan syariat Islam. Namun bukan berarti waxing tidak boleh dilakukan. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah bulu mana saja yang boleh di-waxing. Rambut atau bulu yang boleh di-waxing adalah rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh mana saja yang biasanya tidak diinginkan, seperti tungkai bawah bulu kaki yang lebat, lengan atau kumis. Sedangkan rambut atau bulu yang sebaliknya dihindari untuk di-waxing adalah daerah lipatan yang tipis kulitnya seperti ketiak, sela paha, daerah kemaluan, dan alis mata. Mengapa? Karena waxing dapat menimbulkan ingrown hairs atau rambut yang malah tumbuh ke dalam kulit dan tidak keluar dari folikel rambut. Resiko lain yang timbul adalah bekas berupa scar atau keloid. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, waxing akan menyebabkan luka pada kulit. Sedangkan untuk alis mata sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang melarang kita untuk mencabut atau mencukurnya. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW dikatakan bahwa Allah melaknat wanita yang minta dicukur atau yang mencukur alisnya, karena dahulu kegiatan itu dilakukan hanya oleh wanita kafir, sehingga wanita yang mencukur atau minta dicukur alisnya menyerupai orang kafir.
Lalu bagaimana hukumnya jika kita ingin melakukan waxing atau mencabut atau mencukur bulu di tangan dan kaki? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukuman menghilangkan bulu atau rambut di tangan dan kaki. Jawaban beliau adalah, jika bulu-bulu tersebut terlalu lebat, maka boleh dihilangkan karena bulu-bulu tersebut menyebabkan buruknya penampilan. Namun jika normal, maka ada ulama yang berpendapat tidak boleh dihilangkan karena menghilangkannya termasuk merubah ciptaan Allah. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa bulu-bulu tersebut boleh dihilangkan karena Allah tidak menegaskan hukum khusus untuknya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW bersabda, dan semua yang Allah diamkan maka itu adalah kemudahan darinya. Hadis riwayat Abu Daud 3800 dari Ibnu Abbas. Pemirsa, jadi tidak ada larangan dalam waxing atau mencukur bulu di tangan dan kaki. Hanya saja tata cara waxing ini konon katanya menyakitkan tubuh, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Majah 2340. Setelah kita mengetahui bulu pada bagian tubuh manakah yang boleh dihilangkan dan yang tidak boleh, maka semua balik lagi kepada pribadi masing-masing. Namun jika Anda tetap ingin menghilangkan bulu pada daerah yang tidak diperbolehkan, resiko dan konsekuensi akan diterima oleh pribadi masing-masing. Yang jelas, baik dari segi Islam maupun kesehatan, telah memperingati kita mengapa bagian bulu di daerah tertentu tidak boleh dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Aku speechless tadi ngelihat tayangan yang dicabut alis itu kayak perih banget gitu. Perih banget ya. Aku paling sebenarnya speechless itu sama yang waktu awal-awal atau yang bulu hidung itu dicabut pakai itu agak aneh juga ya sebenarnya. Cuma memang kalau misalnya diperhatikan lagi tadi ada hadis memang yang disebutkan juga di berita Islam yang masa kini bahwa ada fitrah manusia itu ada 5. Ya diantaranya adalah mencukur kumis, mencukur bulu ketiak, sama mencukur bulu kemaluan. Dan ini memang harus diperhatikan sebagai seorang muslim, kita harus bersih, kita harus wangi juga ya. Setuju. Dan memang kalau misal untuk soal waxing tadi dalam hukum Islam memang dijelaskan juga ya. Diperbolehkan tapi ada beberapa adab yang harus kita ikutin. Jadi kalau perempuan yang waxing harus perempuan juga. Kalau laki-laki yang waxing harus laki-laki juga yang waxing gitu. Tapi alis tetap nggak boleh di waxing ya? Ya karena itu merubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memang yang harus diperhatikan sekali. Tadi hadis juga dijelaskan juga ada di penjelasan dari berita Islam masa kini. Diperhatikan sekali ya. Iya. Setelah ini masih ada yang lainnya. Jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat lagi. Sedikit bahas ya tadi soal beberapa pembahasan dari berita Islami masa kini. Yang pertama pembahasannya adalah tentang kenapa sih ada orang yang mati kelaparan padahal Allah itu sudah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang harus dipastikan adalah kalau misalnya kematian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga yang harus kita bahas tadi pembahasan kedua adalah tentang mengutuk. Mengutuk, hati-hati ketika mengutuk itu bisa balik ke diri kita ke diri kita sendiri karena apabila yang kita kutuk itu kita laknat tersebut, kalau misal orang tersebut itu tidak pantas untuk dikutuk, tidak pantas untuk dilaknat karena dia adalah orang baik, bukan pendosa. Malah kembalikan lagi ke kita. Nah, selanjutnya tadi kita bahas tentang waxing. Jadi diperbolehkan di Islam, tapi harus diperhatikan beberapa adabnya tadi ya. Nah, insya Allah besok kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.